Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Bauchi tentunya di channel Ngapakpedia. Oke, teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang BOS ya, bantuan operasional sekolah. Ada beberapa poin penting yang mungkin teman-teman belum ketahui atau baru akan diketahui setelah nonton video Ngapakpedia ini tentunya ya teman-teman ya. Oke. Jadi ya teman-teman ya. Jadi terkait dengan dana BOS tahun 2023 ini ada beberapa poin penting yang harus teman-teman ketahui dan semuanya sudah saya rangkum dalam aplikasi PowerPoint ini teman-teman ya. Oke, jadi kita akan jelaskan mulai dari awal saja, teman-teman. Oke, teman-teman tinggal nyimak, dengerin, dan nanti akan saya jelaskan sedetail-detailnya. Diusahakan sedetail-detailnya, gitu ya. Oke, terkait BOS tahun 2022 by Ngapakpedia ya. Yang pertama kita akan perlu ketahui tentang cut off BOS tahun 2023 itu adalah berdasarkan data siswa tanggal 31 Agustus tahun 2022 kemarin. Jadi waktu 31 Agustus 2022 itu jumlah siswa di Dapodik kalian berapa yang sudah tersinkron. Jadi untuk siswa yang masuk di Dapodik setelah bulan Agustus atau bulan September, jadi masuknya September, Oktober, November, Desember, tahun 2022 tidak akan masuk ke perhitungan penerimaan dana BOS, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah siswa yang NISN-nya valid, tentunya adalah terkait dengan data siswa yang dihitung dana BOS-nya adalah siswa yang NISN-nya valid, di mana tidak ganda dengan siswa yang aktif. Katanya sih kalau gandanya dengan siswa aktif tidak terhitung dana BOS, tapi kalau gandanya dengan siswa yang tidak aktif maka akan terhitung penerima dana BOS ya. Kemudian yang ketiga, tentu kalau teman-teman mau menerima dana BOS tahun 2023 wajib sudah laporan tahap 3 tahun 2022. Teman-teman wajib ngecek nih, siapa tahu teman-teman lupa ya. Belum laporan. Teman-teman silakan ke menu laporan sekolah di sini ya. Lalu di sini pilihnya ya, kalau di sini lakukan pelaporan ARKAS di sini masih belum laporan, teman-teman pastikan di sini ceknya 2022 ya. Kalian pilih 2022 lalu filter seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau sekolah saya sisa dananya 0, artinya sudah melakukan pelaporan semuanya. Di sini ada penggunaan dan teman-teman bisa lihat detailnya ada di bawahnya laporan BOS tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 bisa dicek di sini ya untuk PPDB kosong, pengembangan perpustakaan kosong dan lain sebagainya. Gitu ya. Silakan dicek. Pastikan dipilih tahun 2022 untuk ngecek laporan yang tahun lalu. Begitu? Kita lanjut ke hal berikutnya yang perlu teman-teman ketahui yaitu yang baru di BOS 2023 ini apa sih? Berdasarkan Permendikbud nomor 26 tahun 2022 tentunya ya. Jadi yang pertama itu sekarang dana BOS turunnya 2 kali teman-teman. Yaitu periode Januari sampai dengan Juni dan periode Juli sampai dengan Desember. Kalau saya cukup senang karena kita jadi menghemat membuat laporannya. Laporannya jadi 2 kali dan tidak terlalu pusing ngatur anggarannya karena pembagiannya lebih sedikit ya. Yang dulu dibagi 3 kali, sekarang dibagi 2 kali, tidak terlalu banyak pergeseran, tidak terlalu banyak perubahan. Pokoknya kalau menurut saya lebih enak yang seperti ini. Itu kalau saya yang baru pegang ARKAS per tahun ini nih, baru lagi belajar nih teman-teman ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah batas laporan tahap 1 adalah tanggal 31 Juli 2023. Tapi ini adalah batas normalnya. Batas tidak normalnya adalah 3 bulan setelah penerimaan tahap 1. Artinya Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi paling terakhir itu tanggal 25 Oktober. Tapi ada sanksinya nih teman-teman. Kalau teman-teman sampai laporannya lebih dari tanggal 31 Juli 2023. Ini untuk tahap 1 nanti ya, yang belum turun sampai saat ini ya. Oke. Jadi
Kalau periode Januari sampai Juni, laporannya paling maksimal 31 Juli 2023. Nah, untuk yang periode kedua, Juli sampai dengan Desember, batas laporannya adalah tanggal 31 Januari 2024. Ini harusnya 2024 ya. Saya revisi dulu. 2024, gitu ya. Nah, kita lihat. Oke. Jadi kalau tahun berikutnya ya, kalau laporan tahap 2 itu adalah 31 Januari tahun depannya. Gitu, itu tahap 2 ya. Dan kemudian terdapat potongan dana jika telat laporan. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami berapa potongannya gitu ya. Kemudian bisa tidak mendapat dana BOS setahun jika tidak laporan lebih dari batas maksimalnya. Nah, jika teman-teman tahap 1 dan tahap 2-nya tidak laporan nanti, misalnya tahun 2023 ini tahap 1 dan tahap 2 teman-teman sama sekali tidak laporan, maka teman-teman di tahun 2024 tidak akan menerima dana BOS 1 tahun full, bukan 1 tahap saja. Penjelasannya detailnya adalah dasarnya berdasarkan tentang ada di Juknis BOS ya. Yang pertama kita akan pelajari dulu tentang turun 2 tahap. Di sini dikatakan pasal 51 di Juknis BOS ya, Permendikbud nomor 26 tahun 2022 bahwa Kepala Satuan Pendidikan menerima dana BOS harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh kementerian, yaitu aplikasi Arkas tentunya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenan untuk realisasi penggunaan dana minimal 50% dari dana BOS, BOP PAUD reguler, BOS reguler, dan dana BOP kesetaraan reguler yang diterima pada tahap 1. Artinya, kalau teman-teman misal tahap 1 turunnya 100 juta, maka di tahap 1 teman-teman wajib menggunakan setidaknya separuhnya dari 100 juta itu, yaitu 50 juta. Maksimalnya berapa? Maksimalnya ya semenerimanya itu, tentunya 100 juta gitu ya. Jangan sampai kalian menggunakan dana BOS tahap satunya itu kurang dari 50%. Nanti ya ndak akan dicurigai mungkin ya. Jadi harus merata minimal separuh dari dana yang diterima di tahap 1. Kemudian untuk tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk laporan realisasi keseluruhan penggunaan dana BOS yang diterima dalam 1 tahun anggaran. Jadi tanggal 31 Januari 2024 itu teman-teman harus sudah laporan seluruh penggunaan dana BOS tahun 2023 nanti. Gitu ya. Paham ya? Nah, yang ini teman-teman perlu pahami, tahap 1 minimal dipakai separuh dari dana yang diterima di tahap 1 tersebut. Dan akhir tahun semua harus sudah dilaporkan. Ini yang dimaksud dari pasal 51.2 yang A dan B. Gitu ya. Jelas ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kemudian tentang potongan dana BOS. Nah, ini potongan dana BOS sudah dijelaskan dalam pasal 53. Dalam hal satuan pendidikan menerima BOS menyampaikan laporan melewati batas waktu paling lambat sebagaimana dimaksud yang tadi, itu dana BOS kesetaraan reguler berikutnya dilakukan pengurangan. Nah, ini teman-teman baca ya. Untuk tahap 1 dilakukan sebesar 2% apabila laporan disampaikan pada tanggal 1 bulan Februari sampai dengan tanggal akhir bulan Februari. Maksudnya, ini teman-teman kan wajib laporan dana BOS tahun 2022 ya. Semuanya harus sudah laporan sampai tahap 3. Misal, teman-teman laporan tahap 3-nya kok bulan Februari baru laporan, padahal batasnya adalah tanggal 31 Januari kemarin. Jadi nanti tahap 1 teman-teman dananya akan dipotong 2% karena laporannya di bulan Februari. Kalau misal teman-teman laporannya masih telat lagi sampai di bulan Maret, maka potongannya 3%. Ya. Dan kalau misalnya teman-teman masih lupa juga laporannya belum sempat sampai tanggal 25 Juni belum laporan. Nah, sampai April misalnya, teman-teman akan dipotong 4%. Kalau
kalau misalnya teman-teman yang tahun 2022 tidak laporan lebih dari tanggal 25 Juni tahun 2023 ini, maka teman-teman tidak akan menerima dana BOS di tahun 2023. Kalau bingung silakan baca sendiri dengan seksama. Begitu juga untuk tahap 2. Jadi kalau nanti tahap 1 sudah turun, kemudian teman-teman pakai dipakai semuanya, itu bulan Juli harus sudah laporan. Kalau belum, misalnya laporannya Agustus. Wah, kalau Agustus berarti teman-teman dana BOS tahap 2-nya dipotong 2%, ya. Ternyata Agustus belum laporan juga. Laporannya baru bulan September. Ya, maka dipotong lagi 3% dan seterusnya sampai batas maksimalnya 25 bulan Oktober. Nah, kalau di atas 25 bulan Oktober tahun 2023 ini teman-teman tidak laporan dana BOS tahap 2, maka teman-teman nanti tahun 2024 tidak menerima dana BOS dalam 1 tahun. Bukan cuma 1 tahap, tapi 1 tahun. Di mana bunyi pasal itu nanti kita akan lihat di sini teman-teman ya. Nah, dihapusnya dana BOS. Nah, ini ya. Dalam hal satuan pendidikan tidak menyampaikan laporan realisasi. Ini pasal 54 teman-teman bisa baca. Tahap 1 tahun berkenan sampai dengan batas waktu tanggal 25 Oktober, maka satuan pendidikan tidak dapat menerima dana BOS tahap 2 tahun berkenan. Jadi kalau tahap 1-nya laporannya di atas tanggal 25, maka tahap 2-nya tidak turun. Kalau misal tahap 2-nya tidak membuat laporan sampai dengan tanggal 25 Juni tahun berikutnya, maka 1 tahun full tidak dapat menerima dana BOS tahun berkenan. Nih, tahun berkenan berarti tahun itu tidak menerima dana BOS dalam 1 tahun. Begitu ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa membaca Permendikbud nomor 26 tahun 2022. Ini silakan teman-teman bisa download di jdih.kemdikbud.go.id. Silakan download saja atau di Google banyak, silakan dicari dan dipelajari. Di situ juga panduannya lengkap mulai dari barang-barang yang boleh dibeli dan panduan tentang penggunaan dana BOS. Mungkin banyak bendahara-bendahara baru seperti saya yang bertugas memegang dana BOS terkait ARKAS juga. Gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu terkait informasi dana BOS tahun 2023 yang amat sangat penting menurut saya perlu teman-teman ketahui. Seperti itu saja videonya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan seperti biasa, tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.